Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farul Faresi dengan NIM 50.100.0123.072. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi media. Nah, yang pertama-tama kita harus memahami bagaimana struktur organisasi media berfungsi untuk menciptakan alur komunikasi yang efektif dan efisien dalam penyampaian informasi kepada publik. Nah, struktur organisasi media merupakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana sebuah organisasi media beroperasi. Struktur ini mencakup berbagai elemen seperti manajemen, departemen, dan serta alur komunikasi yang menjamin efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian informasi. Pemahaman yang baik tentang struktur organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan jurnalistik yang transparan dan berkualitas. Nah, pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi media adalah suatu kerangka yang mengatur berbagai elemen dalam sebuah media, termasuk hubungan antara berbagai fungsi dan posisi di dalam organisasi. Struktur ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan komunikasi di antara anggota tim. Dalam dunia media, struktur organisasi mengidentifikasi peran-peran seperti redaksi, pemasaran, produksi, dan distribusi, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Dengan memahami struktur ini, setiap anggota tim dapat memahami tanggung jawab mereka dan bagaimana kontribusi mereka mendukung tujuan keseluruhan organisasi. Jenis-jenis struktur organisasi media. Yang pertama, struktur fungsional. Struktur ini membagi organisasi berdasarkan fungsi yang berbeda seperti berita, pemasaran, iklan, dan teknologi informasi. Setiap fungsi dikelola oleh seorang kepala yang bertanggung jawab atas kinerja area tersebut. Yang kedua, struktur divisional. Dalam struktur divisional, organisasi dibagi berdasarkan produk atau jenis media, seperti radio, televisi, dan online. Setiap divisi beroperasi secara semi-otonom dan memiliki tanggung jawab penuh atas hasilnya. Yang ketiga yaitu struktur matriks. Struktur matriks menggabungkan aspek fungsional dan divisional, memungkinkan kolaborasi antar fungsi untuk proyek tertentu. Ini mempercepat inovasi tetapi dapat menyebabkan kebingungan dalam tanggung jawab. Yang keempat yaitu struktur tim. Struktur tim menemukan kerjasama antara individu dari berbagai fungsi yang membentuk tim proyek. Hebat dalam respon cepat terhadap perubahan dan fleksibilitas, tetapi memerlukan komunikasi yang baik. Yang terakhir yaitu struktur jaringan. Struktur jaringan berkolaborasi dengan pihak luar, menggunakan sumber daya eksternal untuk mendukung fungsi tertentu. Ini sangat efisien dalam mengurangi biaya, meskipun membutuhkan manajemen yang hati-hati. Nah, di sini ada tantangan dalam struktur organisasi media. Yang pertama yaitu perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat memaksa media untuk beradaptasi terhadap platform baru dan penyampaian informasi yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua yaitu persaingan yang ketat. Media harus bersaing dengan berbagai sumber informasi lain, termasuk media sosial, yang membuat mereka harus lebih kreatif dan inovatif untuk menarik audiens mereka. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Banyak organisasi media menghadapi masalah anggaran dan kekurangan staf yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi. Yang keempat, kesulitan dalam penjangkauan audiens. Mendapatkan dan mempertahankan audiens di era informasi yang penuh sesak menjadi tantangan utama, terutama di kalangan generasi muda yang lebih tertarik pada media sosial. Yang kelima itu terakhir, isu etika dan kepercayaan. Media seringkali berjuang dengan masalah etika, termasuk penyebaran informasi yang salah, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap mereka. Nah, kesimpulan dan rekomendasi yaitu yang pertama, kesimpulan struktur organisasi. Struktur organisasi media berfungsi untuk mengatur alur komunikasi, memudahkan koordinasi antar divisi,
dan meningkatkan efisiensi operasional dalam konteks media. Struktur ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi dapat disampaikan dengan cepat dan akurat. Yang kedua yaitu rekomendasi perbaikan. Disarankan agar perusahaan media melakukan evaluasi rutin terhadap struktur organisasinya dan melakukan pembaruan jika diperlukan. Melibatkan staf proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan kerja. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk karyawan harus diperkuat. Yang terakhir yaitu keterlibatan karyawan. Menjana keterlibatan yang lebih tinggi dari karyawan melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, serta menyediakan platform bagi mereka untuk memberikan masukan. Hal ini membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.